Baik, yang hadir hanya 23 ya. Kita akan mulai aja. 23 kurang lebih kalau di sini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya kondisinya sehat ya, baik dan sehat. Mudah-mudahan dalam sekitar 2 kali 45 menit ke depan kita bisa berdiskusi banyak terkait topik yang berikutnya ya. Jadi yang pertama, mohon maaf sebelumnya karena mungkin topik ini seharusnya kemarin ya disampaikan, namun karena ada kegiatan yang mendadak, saya izin kemarin, dan hari ini kita akan mencoba mendiskusikan ini ya. Saya belum tahu kemarin siapa, Alfi atau siapa ya? Bisa dicek nggak kelas offline-nya kita bisa kapan ya? Atau sudah bisa sebenarnya? Alfi ada nggak? Iya Pak. Ya, gimana Alfi? Ada informasi nggak dari jurusan? Alfi? Dari Bapak bisanya kapan ya Pak? Oke, nah itu saya cek di e-kampusnya itu. Sebenarnya kita sudah bisa ya ruangan dan lain-lain ya. Mungkin dia di pekan depan teman-teman mudah-mudahan bisa hadir ya secara offline. Nanti mungkin saya minta bantu koordinatornya Alfi dan Fikri ya untuk mengkoordinir kelasnya. Tolong diinformasikan ke saya di kelas yang mana. Kita akan menggabungkan dua materi ya karena ini mungkin agak dekat, yaitu yang terkait dengan pekan-pekan ya, air bersih dan juga irigasi. Jadi sekali itu nanti pekan depannya kita UTS ya. Kalau jadwal dari Rodi dan dari kampus kurang lebih seperti itu. Jadi pekan depan hari Rabu, kalau tidak ada halangan kita akan ketemu langsung ya, membahas langsung, berdiskusi langsung terkait dua materi terakhir sebelum UTS, yaitu irigasi dan air bersih, infrastruktur air bersih ya. Nah, setelah UTS nanti kita akan mulai setelah teman-teman punya pemahaman terkait sistem dan infrastruktur di awal pertemuan pertama sampai dengan ketujuh nanti ya. Dari mulai pengelolaan das, kemudian infrastruktur pengendalian banjir dan kekeringan, drainase, erosi dan sedimentasi sekarang, irigasi dan air bersih. Maka setelah UTS kita akan mencoba melihat secara terintegrasi seperti apa sistem-sistem itu bekerja gitu ya, kurang lebih gitu gambarannya. Nah, sebelum itu kita cross check dulu ya, konfirmasi dulu untuk pekan depan yang hampir semuanya bisa atau ada yang memang tidak bisa hadir kalau nanti dilaksanakan secara offline. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, Alfi gimana? Pak maaf izin masuk. Tapi kalau lihat di jadwal minggu depan itu jadwal yang Faper Pak anak teknik itu jadwalnya di minggu ini. Oh, di minggu ini ya? Oh, oke, berarti oke, karena ini tadi barusan selesai acara, jadi tadinya saya khawatirnya nggak keburu ya ke lokasi, jadi saya cancel tadi minggu depan. Kalau minggu depan Faperta ya, Alfi ya? Iya Pak. Oke. Kalau teknik kapan lagi ya? Ada informasi? Belum tahu sih Pak. Sejauh ini jadwalnya yang saya tahu anak teknik minggu ini. Oh, oke. Berarti kalau gitu saya coba koordinasi dengan itu ya, Kaprodinya. Saya akan lihat kalau misalnya tidak memungkinkan, oke. Tapi mungkin untuk pertemuan berikutnya karena dua pertemuan berikutnya UTS, maka pertemuan berikutnya
ke ketua atau koordinator ya. Oke. Izin Pak, Oh iya, kalau dari kelasan seperti biasa Pak, untuk Bayu masih magang. oke, ya. Ya, masuk posisinya kegiatan ya. Baik teman-teman, kita akan coba mulai masuk ke materi berikutnya terkait dengan pengendalian erosi dan sedimentasi ya. Mudah-mudahan teman-teman sempat baca sekilas terkait ini, materi yang selanjutnya ini, karena ini sistem yang juga nanti kalau kita lihat secara terintegrasi itu akan kelihatan di mana perannya satu sama lain, bagaimana kaitannya satu sistem dengan sistem yang lain, dan di akhir kita akan coba memodelkan sebenarnya apa yang harus kita lakukan, tidak hanya berfokus pada satu sistem, tapi juga berfokus dengan melihat sistem yang lain sehingga kinerja keseluruhan itu bisa lebih terintegrasi dan hasil pengelolaan sumber daya airnya akan lebih maksimal. Itu sebenarnya harapan. Baik, kita akan coba buka dulu ya terkait materi ini. Sebentar, saya share. Sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum saya sambil buka ini? Dan ingin diskusikan nggak? Sebentar. Slide saya bisa kelihatan nggak? Yang slideshow-nya. Kelihatan Pak. Slideshow atau tidak slideshow? Tidak Pak, belum. Tidak ya? Oke, karena saya tadi sharing jendela ya, sorry. Sebentar. Sekarang slideshow atau enggak ya? Sudah Pak. Oke ya, baik ya. Kita akan mulai di pengendalian erosi dan sedimentasi. Kalau saya tanya, mungkin kemarin sempat kita banyak bahas terkait siklus hidrologi ya. Erosi dan sedimentasi, apa yang ada di benak teman-teman ya, ketika mendengar kata ini, erosi dan sedimentasi. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa itu? Silakan. Kalau ada ketemu atau dengar kata ini, erosi dan sedimentasi, ada yang bisa bantu jawab nggak? Ada? Alfi, Fikri, atau Billy? Mungkin siapa lagi? Intan mungkin? Ya baik Pak, saya izin menjawab. Setahu saya erosi itu adalah proses penghancuran tanah dan pemindahan ke tempat lain oleh kekuatan air, angin, dan glaster atau gravitasi. Sedangkan sedimentasi itu adalah proses pengendapan material-material hasil pengikisan karena pengaruh angin, air, dan glaster. Oke. Siapa Intan ya tadi ya? Iya Pak. Ya. Itu salah satu definisi umum terkait erosi dan sedimentasi. Bagus. Kita dengan erosi nanti pengangkutannya nanti diikuti dengan sedimentasi, pengendapannya. Nah itu yang akan kita bahas sekarang ya. Jadi itu yang jadi concern teman-teman. Nanti saya mungkin ada pertanyaan, apa korelasinya sistem ini dengan sistem yang lain yang sebelumnya pernah dipelajari, misalkan dengan banjir, dengan sistem drainase, atau mungkin ke depan dengan irigasi dan seterusnya ya. Itu yang harapan saya teman-teman bisa langsung mengkorelasikan ini ketika kembali ke siklus hidrologi. Baik ya, kita akan coba lihat salah satu definisi, banyak definisi dari sumber dan literatur yang lain. Kurang lebih adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian tanah dari satu tempat ke tempat lain. Medianya bisa air, angin,
Tadi disebutkan ada gletser akibat gravitasi dan lain-lain. Ini salah satu definisi yang disampaikan. Jadi kalau teman-teman lihat gambar di samping, ya, ini ada hujan. Kemudian kita akan nanti sama-sama melihat apa saja yang menyebabkan terjadinya erosi, apa jenis-jenis erosinya. Kemudian sampai dengan ke saluran airnya, apa yang terjadi di saluran air, baik itu di anak sungai maupun di sungai dan mungkin di saluran yang lebih besar. Nah itu dilanjutkan dengan proses yang kedua, sedimentasi, proses pengendapan material yang ditindakkan tadi oleh media-media alami seperti air, angin maupun gletser. Nah ini dua hal ini, erosi dan sedimentasi, kalau teman-teman cek di beberapa literatur itu kadang saling berkaitan. Ada yang menganggap proses erosi itu termasuk nanti sampai dengan pengendapan. Ada juga di literatur yang lain, sedimentasi itu sebenarnya asalnya memang dari erosi, jadi satu paket gitu. Jadi tidak terpisahkan antara erosi dan sedimentasi. Nanti tergantung dengan di mana dia terendapkan, ya, tempatnya di mana, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya proses pemindahan atau terangkutnya material tanah dan lain-lain itu ke media yang lain atau ke tempat yang lain. Nah itu secara umum tiga proses yang saya disampaikan, pengelupasan, pengangkutan, dan pengendapan itu sendiri. Di proses pengelupasan tanahnya itu dari media asal, dari tempat asalnya ke tempat lain itu ada beberapa hal. Salah satu yang nanti kita akan bahas. Kalau kita lihat gambar di sini, yang paling faktor yang paling menentukan ya memang curah hujan. Nanti mungkin ada kondisi tanah dan lain-lain. Itu ya, kita akan lanjut. Ini jenis-jenis erosi, ya, jenis-jenis erosinya. Tadi mungkin teman-teman cek di gambar sebelumnya ada range splash, ada sheet erosion, rill, gully, channel bank atau istilah lainnya stream bank, erosion dan lain-lain. Ini kita bisa lihat secara umum ini yang terjadi. Teman-teman mungkin berpikir kenapa daerah-daerah yang jauh dari perkotaan misalkan ya, apakah juga terjadi erosi seperti ini atau tidak? Nah itu kita bisa lihat dampak dari erosi yang ada di bagian hulu. Catatan ini ya, dampak dari erosi yang berada di bagian hulu itu akan sangat berpengaruh kepada endapan atau material endapan yang berada di bagian tengah maupun hilirnya. Nah itu akan nanti berpengaruh kepada kapasitas saluran itu sendiri. Kalau kita lihat di sini ada erosi percikan misalkan ya. Ini prosesnya itu dari curah hujan yang sampai kepada permukaan, kemudian ada energi kinetik yang menyebabkan partikel-partikel tanah itu terkelupas. Kalau kita bisa lihat ini gambarnya kurang lebih sebenarnya mungkin kecil terlihat ya, tapi kalau misalkan proses ini berlangsung terus-menerus tanpa ada material bahan penahan atau misalkan vegetasi yang menahannya, maka lama-kelamaan jumlah atau kuantitas dari material tanah yang terangkut itu terbawa atau banjir tekan akumulasi. Kita akan bisa lihat sulit erosion, kemudian erosi parit dan sampai dengan erosi tebing. Itu yang kita harus menghitung, harus prediksi, sering kita harus melakukan normalisasi atau dredging, istilahnya dredging atau pengerukan sedimen, material sedimen dari dasar saluran untuk memastikan bahwa kapasitas dari saluran yang ada di atau mengalir di sekitar kita itu sesuai dengan kondisi awal. Itu ya. Jadi mungkin terlihat seperti kecil, nggak terlalu besar nih kuantitasnya, tapi kalau terjadi terus-menerus tanpa ada penanganan, maka mungkin di gambar yang tadi kita bisa lihat ada stream bank erosion ya. Sebentar. Yang ini ya, stream bank erosion itu umumnya terjadi di sungai yang relatif lebar gitu ya, ataupun yang tidak lebar, tapi mungkin material penahan dinding sungainya itu tanahnya memang
erodibilitasnya tinggi. Jadi tingkat tererosinya itu tinggi. Itu yang menyebabkan ketika alirannya agak tinggi dari hulu, maka ini mulai tergerus sedikit demi sedikit. Dan material ini akan terbawa, baik itu dalam jarak dekat dari tempat dia tererosi, atau mungkin sampai dengan ke hilir, tergantung dengan beberapa faktor, gitu ya. Dan ini yang mungkin jadi PR pihak-pihak terkait nanti penanganan banjir. Kemarin kita sempat diskusikan, kenapa ini salurannya tidak bisa menampung air yang masuk, padahal sudah didesain, misalnya drainase itu didesain untuk menampung hujan sekian milimeter per hari, ya. Tapi kenapa masih tidak bisa menampung? Salah satunya adalah material sedimen yang masuk, yang ada di saluran tadi. Nah, itu yang kalau kita perhatikan ada korelasi yang signifikan antara erosi, sedimentasi, dan juga nanti pengendalian banjir, seperti itu ya. Sampai sini mudah-mudahan ada gambaran ya, teman-teman, terkait mungkin ini jenis erosinya seperti ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung disampaikan atau tanggapan yang ingin disampaikan boleh. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi erosi. Kalau kita lihat di sini ada 5, atau di beberapa literatur yang lain disebutkan ada beberapa lagi, tapi itu bisa dikumpulkan, dikategorikan dalam 5 ini. Jadi faktor ini tentunya karena namanya desain atau indeks erosivitas hujan. Jadi besar di bawah pasti yang paling besar. Faktor ini sangat dominan ya, karena memang dengan intensitas tinggi di daerah tropis ya, itu faktor yang menjadi faktor tinggi dalam mempengaruhi erosi tanah ya. Kemudian yang kedua, faktor vegetasi. Faktor vegetasi ini tentunya akan berpengaruh, karena kalau kita pahami dari siklus hidrologi, itu dari pengaruh akar, kemudian dari intersepsi hujan oleh daun, kemudian batang, dan kecepatan aliran permukaan, dan lain-lain. Jika ketiganya sesuai dengan yang ada di sana, kemudian sesuai dengan di sana, maka faktor vegetasi ini bisa justru mengurangi. Karena ini yang juga dominan. Tidak, maka yang terjadi adalah erosi yang sangat tinggi, bahkan menimbulkan banjir bandang, misalnya di tempat tertentu di hulu ya, sampai dengan pertengahan itu terjadi banjir bandang karena faktor vegetasi tidak memenuhi ketentuan. Itu yang juga harus diperhatikan ya, terkait erosi. Kemudian beberapa waktu lalu saya mengikuti sebuah webinar dari Bappenas dan juga Kementerian PUPR ya. Jadi ada istilah baru yang kita kenal dengan namanya green dam atau dam hijau ya. Ternyata dam hijau itu istilah yang lumayan atau relatif baru ya, untuk menunjukkan kerapatan vegetasi. Jadi semakin rapat vegetasi dalam bentuk hutan dan lain-lain, itu ternyata itu diistilahkan sebagai green dam. Jadi bendungan hijau atau dam hijau. Artinya apa? Mereka tanaman atau vegetasi tadi, kelompok tanaman atau vegetasi tadi juga berfungsi ternyata untuk mengatur itu, menahan kecepatan alirannya, kemudian bisa menyerapkan, bisa mengintercept hujan yang masuk, sehingga secara secara fungsi itu bisa berfungsi sebagai bendungan atau dam alami. Tapi ya, kalau bendungan yang dari kita buat secara struktur ya, dari menggunakan beton dan lain-lain, kalau ini sifatnya alami. Jadi vegetasi ternyata bisa berfungsi sebagai bendungan alami. Nah, itu juga menarik ya. Teman-teman bisa cek tuh hasil penelitiannya, berapa besar faktor vegetasi ini
bisa berfungsi sebagai tadi bendungan alami. Kemudian yang ketiga ada faktor tanah, tentu karena memang ini sangat menentukan ya apakah tanah itu mudah tererosi atau tidak, itu sangat ditentukan oleh sifat-sifat fisik maupun sifat kimia dari tanah. Ya, mungkin teman-teman di semester sebelumnya belajar terkait mekanika tanah ya. Ada di situ jenis-jenis tanah mana yang memang erodibilitasnya atau tingkat kemudahan untuk mengalami erosi itu tinggi atau rendah, itu sangat ditentukan oleh sifat fisik dan kimia tanah. Tentunya faktor tanah ini kita bisa lihat dari laju infiltrasi misalkan, ya, atau permeabilitas atau kapasitas menahan airnya dan lain-lain. Atau juga yang kedua memang terkait dengan ketahanan struktur tanah itu terhadap butiran-butiran hujan yang jatuh ke tanah tadi. Jadi kalau misalkan jenis tanah A sangat erosif, nah maka itu akan, kalau faktor yang lainnya tadi tidak mendukung, maka semakin besar tingkat erosi. Nanti kita akan coba lihat perhitungan atau prediksi dari laju erosi di suatu wilayah. Kita akan coba lihat perhitungannya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya ada faktor topografi. Jadi di rumus perhitungan nanti kita akan belajar dua faktor utama ya terkait topografi ini, yaitu panjang lerengnya, kemudian kemiringannya ya, L dan S-nya itu kita akan coba nanti lihat. Dan ini lebih kepada kondisi dari suatu topografi dan yang relatif mungkin tidak mungkin dirubah secara mudah ya. Artinya memang kondisi topografinya memang seperti itu, kemiringan lerengnya seperti itu, kemudian panjang lerengnya ya memang begitu gitu ya. Jadi untuk diantisipasi memang faktor topografi relatif lebih kurang untuk dapat disesuaikan, tapi dengan metode yang nanti kita akan coba lihat, cara sharing dan lain itu bisa dilakukan untuk mengurangi faktor topografi terhadap laju erosi. Jadi bisa dilakukan penyesuaian secara teknis maupun secara mekanis ataupun mungkin secara kimia, nanti kita akan lihat ya. Kemudian yang terakhir seperti biasa, ini ada faktor manusia, dan ini mungkin lebih kepada pengaturan manusia itu sendiri terhadap tata guna lahan. Ini yang sebenarnya lagi-lagi menjadi tantangan ya, mungkin persoalan juga di beberapa tempat ketika daerah hulu yang seharusnya memang tata guna lahannya untuk menahan air limpasan, air aliran dari hulu ya, justru mungkin justru dimanfaatkan untuk tata guna lahan yang lain. Misalkan perumahan, villa, atau mungkin perkebunan yang perkebunannya yang tidak tidak punya fungsi sebagai penahan air, misalkan perkebunan teh, perkebunan yang akar tanamannya itu tidak akar tunjang yang bisa membantu menahan laju air, menahan gerakan tanah dan lain-lain. Ini faktor manusia. Jadi faktor manusia lebih dekatnya itu kepada tata guna lahan. Mungkin itu ya 5 faktor yang mempengaruhi erosi. Sampai sini mudah-mudahan masih oke. Silakan kalau ada yang diskusikan boleh dipotong. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus bisa paham atau bisa minimal memprediksi berapa besar atau laju dari erosi yang ada di wilayah kita, yang ada di wilayah atau subdas atau das kita. Nah, kemarin kita sudah bahas pengolahan das ya, bedanya das, subdas, wilayah sungai dan lain-lain. Nah, ketika kita bisa memprediksi itu, maka kita ada satu hal yang akan bisa kita lakukan dari prediksi laju erosi. Nah, ini kaitannya dengan sedimentasi. Ketika kita bisa memprediksi laju erosi di hulu, ya, kita akan bisa juga melihat sedimen transport, sedimen yang tertransport itu dari hulu, jumlahnya berapa sampai dengan hilir itu berapa. Jadi kita bisa menghitung nanti, oh ternyata material tanah yang terbawa atau sedimen yang terbawa di aliran sungai yang mengalir di area kita itu sekian jumlahnya dalam waktu berapa. Nah, kita akan korelasikan nanti dengan teknis
normalisasinya atau pengerukannya berapa sering harus kita lakukan sehingga kapasitasnya kembali normal untuk menampung aliran air yang masuk ke badan air, sungai ataupun artificial yang sifatnya buatan ya, saluran buatan untuk tetap punya kapasitas yang cukup ketika misalkan intensitas hujannya tertentu. Ini yang akan meminimalisir banjir. Baik, salah satu formula yang digunakan, yang sering digunakan sebenarnya di Amerika Serikat, cuman juga banyak digunakan di Indonesia, adalah USLA ini ya, yang dikemukakan oleh Wismer and Smith. Kemudian ada semacam revisinya dilakukan oleh Renard yang menyampaikan tambahan atau koreksi terhadap formula yang disampaikan oleh Wismer and Smith ini, dan formulanya kurang lebih seperti ini. Jadi A atau jumlah tanah yang hilang rata-rata setiap tahun dalam satuan ton per hektar per tahun itu bisa diformulasikan atau bisa dihitung ya dengan memperhatikan R, K, LS, C, dan P. Jadi R itu adalah indeks erosivitas curah hujan, kilojoule per hektar. Ini satuannya. Kemudian untuk K-nya sendiri adalah erodibilitas tanah. Kalau tadi erosivitas si curah hujannya, kalau K ini adalah erodibilitas tanahnya. Jadi indeks kepekaan tanah terhadap erosi. Itu yang kedua. Jadi kalau kita lihat faktor-faktor sebelumnya ada faktor tanah. Nah itu sebenarnya kita akan melihat seberapa besar erodibilitas tanah tadi, jenis tanah tadi, gitu ya. Kemudian untuk LS tadi faktor panjang lereng L-nya dan kemiringannya atau tingkat kecuramannya S itu juga jadi faktor. Ya. Yang selanjutnya ada faktor C atau faktor vegetasi. Bagaimana ini tutupan lahannya seperti apa? Ya. Apakah lahan itu tertutup secara sempurna, apa jenis tanamannya seperti apa, itu kita akan hitung sebagai faktor yang menentukan jumlah tanah yang hilang tadi atau jumlah atau laju erosi tadi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah P, yaitu conservation practices. Jadi praktek konservasi yang dilakukan terhadap area tadi. Jadi semakin baik hal-hal yang dilakukan untuk mengkonservasi lahan atau tanah tadi, maka nilai P-nya itu akan semakin kecil, sehingga jumlah tanah yang hilang rata-rata setiap tahun itu atau laju erosinya akan semakin rendah. Jadi kalau kita perhatikan nanti di formulanya, ini faktor-faktornya, dan kalau lihat kita gambar sebelah ya, ini mungkin yang berbasis GIS, biasanya memang untuk prediksi laju erosi ini dilakukan selain perhitungan secara manual, juga dilakukan dengan GIS analysis. Sebelum ke sana, teman-teman sudah belajar GIS belum ya di semester ini? Semester sebelumnya? Analisis GIS. Sudah, Pak. Sudah atau sedang? Siapa? Fikri tadi. Sudah atau sedang? Halo? Halo, koneksinya masih jalan ya? Jalan, Pak. Oh, jalan ya? Nah, tadi pertanyaan saya, sudah atau sedang belajar yang GIS? Kalau saya belum, Pak. Oh iya. Oh, beda-beda ya? Iya, saya kan masih semester 3 sebenarnya. Oh, oke. Siapa ini? Saya Intan, Pak. Oh, Intan masih semester 3 masuknya ya? Oke Iya. ya. Tapi saya ambil mata kuliah tambahan di semester 5. Oh, oke. Tapi secara umum tentang GIS udah mungkin udah banyak juga dibahas ya. Udah maksudnya familiar lah dengan itu ya. Jadi intinya teman-teman yang sudah atau mungkin ini pasti akan paham ini.
apa itu proses overlay, misalkan dari satu peta ke peta yang lain. Ini biasanya satu analisis ya. Tidak seluruhnya menggunakan analisis GIS untuk menghitung laju atau memprediksi laju erosi, tapi sebagian besar kalau teman-teman cek di publikasi dan lain-lain itu mereka pakai itu analisis GIS untuk memudahkan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada peta erosivitas, kemudian ada peta tanahnya itu sendiri untuk melihat soil erodibility-nya, erodibilitas tanahnya. Kalau yang erosivity, peta erosivity itu untuk melihat erosivitas hujannya, termasuk juga erosivitas dari aliran permukaannya. Ada data elevasi untuk menghitung LS tadi, ya. Jadi L dan S-nya untuk faktor topografinya. Kemudian untuk conservation practices ini biasanya mengacu kepada satu tabel tertentu. Kalau di Indonesia ada beberapa penelitian kajian empiris yang sudah dilakukan, sehingga ketika konservasi yang dilakukan seperti ini, maka nilai P-nya seperti ini. Itu sudah ada dilakukan perhitungan. Jadi itu memudahkan. Kemudian yang selanjutnya untuk land cover atau tutupan lahan, biasanya kita pakai peta tutupan lahan, kemudian ada proses kalau di GIS itu dari klasifikasi dan lain-lain sampai kita menemukan satu peta cover nilai C atau cover land cover ini, ada nilai C yang dihitung. Nah, dari peta-peta ini hasil yang sudah dihitung itu akan ada proses overlay sehingga kita bisa menemukan satu peta jumlah tanah yang hilang tadi rata-rata setiap tahun atau A, ya, annual soil loss itu. Kemudian dari sini kita akan bisa lihat seberapa besar bahayanya, kurang lebih begitu. Kemudian sampai sini teman-teman bisa menangkap ya apa yang dimaksud ini. Kalau ada yang mungkin masih bingung boleh didiskusikan nanti atau mungkin sekarang juga oke. Nah, ini beberapa formula perhitungannya. Tadi saya sampaikan ada faktor R, erosivitas hujan ya. Kemudian ada faktor erodibilitas tanahnya K, kemudian ada faktor LS, kemiringan dan panjang lereng. Nah, ini beberapa rumus yang bisa digunakan karena sumbernya tidak hanya satu. Cara perhitungannya tidak hanya satu. Ada beberapa rumus yang bisa digunakan, misalkan untuk menghitung R menggunakan rumus ini atau rumus yang lain di beberapa literatur ada. Jadi silakan nanti menyesuaikan jika diperlukan yang memudahkan data yang tersedia apa, nah kita pakai atau gunakan rumus itu, formula itu. Kemudian faktor erodibilitas ini yang digunakan salah satunya, ya, di mana K itu adalah erodibilitas tanahnya. Nah, di sini ada M, ukuran partikel. Kalau teman-teman belajar mekanika tanah, pasti udah hafal nih persentase debu dan persentase pasir halus itu berapa dari masing-masing tanah yang diuji. Nah, itu bisa kelihatan di situ. Kemudian ada faktor A, kandungan bahan organik. Biasanya ini ada tabel tertentu. Nah, kalau lebih dari 6% kandungan bahan organiknya, maka 6 nilainya. Ini merupakan nilai maksimum. Ada juga untuk poin B di sini ya. Itu kelas struktur tanah dan kelas permeabilitas tanah. Ada tabelnya juga. Sampai kita tahu berapa tingkat erodibilitas tanah itu dari rumus ini. Ini salah satu rumus saja, karena beberapa bisa kita gunakan. Kemudian, jadi untuk mengukur R ya, untuk menghitung R atau erosivitas hujannya, itu bisa menggunakan rumus ini di mana RM-nya itu adalah monthly rainfall, jadi curah hujan bulanan ya, curah hujan maksimal bulanan dalam satuan sentimeter. Untuk LS di sini kita bisa cek formulanya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada kemiringan lereng aktual dan kemiringan lereng itu sendiri. Nah, ada S kecil dan juga S besar. Ini beberapa rumus, lagi-lagi bukan hanya ini. Ini hanya salah satu yang bisa digunakan untuk menghitung faktor panjang dan kemiringan lereng. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa setelah kita cek hasil beberapa kajian empiris yang sudah dilakukan ya, misalkan salah satunya ini yang diambil dari ARSHAD ya, itu kalau kita punya jenis tanah tertentu, kita bisa menggunakan nilai K ini ya, yang di tabel ini tanpa harus misalkan menghitung ini.
Jadi ketika jenis tanahnya dirasa cukup menggunakan ini, misalkan jenis tanahnya latosol ya, ada bahan vulkaniknya sekian persen dan lain-lain, itu bisa terekap misalnya di uji tanah ya, maka kita bisa menggunakan langsung nilai ini misalkan gitu, atau jenis tanah yang lain. Ini sebenarnya mempermudah perhitungan kita ketika kita akan melakukan prediksi laju erosi. Kemudian untuk penilaian LS pun sama. Jadi ketika misalkan datanya kita mungkin agak terbatas gitu ya pada saat pengukuran, maka untuk penilaian atau perhitungan LS ini bisa juga menggunakan semacam asumsi berdasarkan kajian empiris yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para ahli ya, para peneliti sebelumnya. Ini salah satu contoh misalkan. Untuk kelas datar misalkan, kelas datar, kelas landai, agak curam, sangat curam. Di sini ada besarannya, berapa persen ininya, kemiringan dan lainnya, konturnya, maka LS-nya bisa langsung kita merujuk kepada hasil empiris yang sudah dilakukan. Jadi tanpa harus misalkan menghitung dengan menggunakan formula ini. Gitu ya. Tapi untuk faktor yang LS ini memang lebih mudah ketika kita menggunakan analisis GIS. Karena kenapa? Yang tadi itu digambar. Jadi di situ sudah ada, kalau dari data digital elevation model ya, DEM itu kita akan bisa langsung dapat slope, data slope atau kemiringan, dan juga flow accumulation. Jadi ketemu LS-nya langsung. Tapi bagi yang ingin menghitung manual, maka tabel ini bisa digunakan untuk memprediksi atau menilai indeks kemiringan lereng PLS. Itu ya, mudah-mudahan sampai sini clear. Kalau ada yang ingin ditanggapi silakan. Baik, selanjutnya faktor yang berikutnya itu faktor tutupan lahan. Tanaman penutupnya seperti apa dan manajemen tanamannya seperti apa. Di sini lagi-lagi kita menggunakan hasil kajian empiris dari beberapa ahli, dari penelitian yang sudah dilakukan terhadap beberapa jenis penutup lahan dan juga manajemen tanaman yang sudah dilakukan di Indonesia. Sebagai contoh misalkan jenis pertanamannya misalkan sawah beririgasi, itu nilai C-nya diperkirakan 0,01. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan ke dalam formula yang tadi, A sama dengan R kali K kali LS kali C kali P, itu salah satu nilainya bisa diambil dari ini. Atau sawah tada hujan misalkan nilainya 0,05 dan seterusnya sampai jenis tanah dan juga manajemen atau pengolahan tanamannya seperti apa. Gitu ya, kemudian clear. Dan faktor yang terakhir itu adalah conservation practices. Jadi praktek-praktek yang dilakukan untuk mengkonservasi tanah yang dilakukan di sebuah lahan atau di sebuah area. Jadi faktor P ini sebenarnya rasio tanah yang hilang bila usaha konservasi tanah dilakukan misalkan dengan terasering, tanaman dalam kontur dan sebagainya. Tanpa konservasi, kalau tidak dilakukan sama sekali konservasi atau proses praktis penanganan erosi ya, kan nilai P-nya adalah 1. Ini nilai tertinggi, artinya kalau nilai P-nya 1, pengalinya semakin besar terhadap nanti hasil dari nilai A atau laju erosinya tadi ya. Jadi misalkan ada di sini teras tradisional ya, nilai P-nya misalnya 0,04, tapi semakin tidak termanage, tidak terkonservasi dengan baik, misalkan di sini ada yang mungkin agak tinggi, penggunaan mols itu 0,8 yang mendekati 1, atau yang sama sekali tidak dilakukan konservasi, ya nilainya maksimal berarti 1, P sama dengan 1. Ini beberapa gambar contoh ya yang dilakukan menggunakan geotextile, kemudian terasering, ada yang menggunakan rumput ya dan lain-lain seperti ini. Ini semakin baik konservasinya, maka semakin kecil nilai P-nya dan mengurangi nanti laju erosi. Sampai sini mudah-mudahan clear juga. Nah, nanti setelah perhitungan yang tadi RKLSCP itu, maka kita akan menemukan
jumlah atau laju erosinya dalam ton per hektar per tahun ya. Ini sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kehutanan ya. Kita bisa bilang itu tingkat bahaya erosinya sangat ringan, sedang, berat atau sangat berat. Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Jika misalkan posisi atau statusnya sedang, berat atau sangat berat, maka kita harus mulai memperhatikan ini pasti akan berimbas kepada jumlah sedimen yang ada nanti di saluran-saluran air kita, baik yang alami maupun buatan. Itu yang tadi saya sampaikan di awal ya, korelasinya di situ. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin diskusikan nggak? Atau sudah jelas semua ya? Kemudian sudah jelas semua. Atau ada yang disampaikan boleh? Sudah oke semua? Alfi dan Fikri? Bisa menangkap semua ya? Terkait ini ya. Sebelum nanti kita masuk kepada pengendaliannya seperti apa nih? Dari yang tadi sudah dilakukan, sudah disampaikan terkait dengan prediksi laju erosi dan lain-lain. Sebelum kita masuk ke sana, ada yang ingin diskusikan nggak? Billy, ada yang ingin disampaikan Billy? Biasanya Billy aktif nih. Atau Rajiv, mungkin Rajiv? Cukup jelas ya? Dari saya cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Wah, lumayan. Berarti apa yang saya sampaikan mungkin mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya. Karena ini mungkin pengetahuan umum yang nanti mulai masuk ke perhitungan dan lain-lain. Itu mungkin tergambar ya. Jadi ada faktor-faktor, kemudian cara perhitungan dan lain-lain. Baik, kalau sudah jelas dan cukup jelas, kita akan coba lihat sebenarnya bagaimana cara pengendaliannya. Itu salah satu yang mungkin jadi pembahasan ya. Pengendaliannya sebenarnya kembali kepada tadi prediksi laju erosinya. Jadi ada beberapa faktor itu ya. Faktor curah hujan, faktor erodibilitas tanah, K-nya, kemudian faktor LS, faktor tanaman, C, pengolahan tanaman ya, dan conservation practices-nya atau P-nya itu sebenarnya kembali ke sana. Jadi pengendaliannya ya ke sana sebenarnya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan dari beberapa faktor itu, faktor mana yang memang bisa dilakukan engineering atau perekayasaan ya, proses engineering, dan faktor mana yang relatif lebih sulit. Ada yang bisa bantu nggak? Ini baru Intan tadi yang memberikan tanggapan. Yang lain boleh. Seperti yang saya sampaikan di kelas saya, keaktifan menjadi faktor yang penentu ya untuk nanti mungkin penilaian dan lain-lain. Silakan, ini kesempatan nih. Ada waktu sekitar setengah jam lebih lagi, 40 menitan lagi sampai jam 2. Sebelum kita lanjut ke detail, ada pertanyaan itu. Dari faktor-faktor tadi, mana faktor yang memungkinkan untuk dilakukan rekayasa engineering, mana faktor yang memang tidak mungkin. Peluangnya lebih kecil untuk dilakukan proses engineering. Saya tutup dulu ya. Stop sharing dulu. Oke. Saya akan buka diskusi. Silakan. Adinda. Masih di tempat atau sudah tidak ada di tempat? Karena semuanya off cam nih. Ya. Saya nggak tahu masih ada yang di tempat atau. Iya, Pak. Oh, masih Adinda. Gimana Adinda? Dari faktor-faktor tadi ya yang sudah disampaikan, faktor mana yang memungkinkan untuk dilakukan engineering atau perekayasaan
dan faktor mana yang mungkin relatif sulit untuk dilakukan perekayasaan. Faktor erosi ya Pak? Gimana tuh? Gimana Hadida faktor erosi? Atau yang lain ingin menambahkan boleh? Fikri, bisa bantu Fikri? Gimana yang lain? Gak ada ya? Oke, saya minta coba on cam semua. Saya pengen lihat mana yang memang masih mengikuti atau mungkin jangan-jangan sebagian karena off cam nggak mengikuti ini. Oke ya. Oke, pertanyaan saya tadi itu. Yang Aldi. Gimana Aldi? Iya Pak. Iya. Jelas nggak apa yang disampaikan dari awal tadi? Cukup Pak. Dari saya. Gimana? Cukup jelas Pak. Cukup jelas. Nah, Aldi udah cukup jelas nih, bagus nih. Nah, menurut Aldi, faktor mana yang bisa direkayasa dan faktor mana yang relatif sulit untuk direkayasa dari faktor penyebab erosi itu? Aldi? Dari yang sulit Ya. sulit diubah itu mungkin dari faktor iklim Pak. Oke, kenapa tuh? Kenapa sulit dirubah faktor iklim? Yang lain boleh? Bisa bantu jawab? Iya, saya Pak. Iya, Rajib boleh. Saya juga sependapat sama Aldianto Pak. Ya. Kalau yang lain mungkin masih bisa direkayasa atau diupayakan gitu Pak. Tapi kalau iklim mungkin salah satunya hujan, kita kan tidak bisa menyetop hujan itu Pak. Paling seperti itu dari saya Pak. Itu ya agak sulit direkayasa ya. Walaupun masih mungkin direkayasa, tapi relatif lebih sulit ya. Misalkan dengan teknologi yang ada. Gitu. Oke, Rajif dan Aldi. Yang lain? Faktor apa yang agak sulit dan faktor apa yang memang idealnya direkayasa ini supaya tadi tingkat erosinya tidak terlalu besar atau tidak mengarah kepada sangat berat misalkan ya tadi tingkat bahayanya. Ada lain nggak? Nurrida? Bisa mendengar? Iya Bapak. Ya, gimana tanggapannya? Izin masuk atas tanggapan dari yang Bapak tadi, kan ada yang mudah dan ada yang sulit. Menurut pendapat saya yang mudah itu ada vegetasi Pak, karena ini kan salah satunya itu kalau misalkan dibangun tanaman gitu Pak. Nah berarti kan ada bisa air yang menyerap ke dalam tanah ya Pak. Maka si erosi itu bisa tanah itu dapat ditahan gitu Pak oleh akar-akar dan dapat ditahan oleh air yang terkandung di dalam tanah gitu Pak.
Oke, berarti itu faktor yang mudah untuk direkayasa ya. Tadi. Oke. Terima kasih ya. Next. Ada yang bisa bantu atau pertanyaan? Ya. Adinda, menyampaikan satu. Maaf Pak, maaf ya Pak, tadi kepencet. Jadi saya mau nambahin dari Rida. Kalau menurut saya yang paling sulit untuk dilakukan rekayasa itu adalah topografi Pak. Karena rekayasa untuk melakukan topografi terkait dengan konfigurasi tanah gitu Pak, lereng, derajat kemiringan itu menurut saya perlu biaya yang cukup lumayan tinggi dan juga butuh pemetaan juga Pak. Juga ada iklim karena iklim saya tahu itu yang lumayan canggih. Oke, jadi topografi dan iklim ya. Baik. Ada yang berbeda nggak? Kok atau mungkin mudah misalkan direkayasa? Boleh. Ada? Oke, kalau nggak ada, pertanyaan berikutnya. Tadi kondisi idealnya seperti yang disampaikan di formula yang tadi ya, A sama dengan RKLSCP itu. Tanggapan teman-teman terkait kondisi yang ada di sekitar kita ya, misalkan di daerah hulu ya, kalau di kita mungkin di Puncak, di Bogor misalkan, atau kalau di daerah hulunya Citarum misalkan di Garut, di Gunung Mayang dan seterusnya. Itu antara kondisi idealnya dengan kondisi saat ini seperti apa? Ini berdasarkan pengamatan teman-teman ya. Erosinya. Ada yang bisa memberikan ilustrasi atau penjelasan nggak? Silakan. Ini saya catat soalnya sayang kalau sama waktunya habis. Ada yang bisa bantu? Billy? Ingin memberikan jawaban? Billy, boleh? Intan mungkin? Ya, baik. Saya izin jawab. Kalau dari saya, kalau di daerah kita kan Pak? Iya, yang sekitar kita. Oke, mungkin kalau di daerah kita itu mungkin membuat terasering sih Pak. Karena itu kan juga untuk mencegah erosi gitu loh. Karena kita lihat kalau di daerah Balikpapan sendiri ya, karena saya baru aja di Karawang, mungkin masih baru banget, awam gitu, nggak terlalu paham tentang daerah Karawang itu seperti apa gitu. Tapi kalau di daerah Balikpapan sendiri tuh perlu banget terasering, karena itu juga kan cara ini untuk membuat teras ini kan demi tangga pada lahan ya. Karena di Balikpapan sendiri tuh kayak sering terjadi longsor juga, nggak hanya banjir, tapi longsor juga sering terjadi. Dan itu sepekan itu nggak cukup sekali gitu loh, kadang sampai 3-4 kali gitu. Jadi wajar kalau Kalimantan tuh terkenal dengan banjir dan longsornya. Mungkin seperti itu Bapak kalau dari saya. Oke. Jadi kondisi idealnya seperti itu dan menurut Intan sudah ideal? Iya Bapak, kalau dari saya pribadi. Oke. Ada yang lain nggak? Mungkin di sekitar Bogor yang paham persis nih. Misalkan vegetasi yang seharusnya misalkan vegetasi tertentu ya, yang tadi di tabel itu kalau kita lihat pola tanam dan lain-lainnya, mungkin nilai C-nya itu kecil, tapi sekarang misalkan ditanami bahkan mungkin dibangun oleh dengan misalkan bangunan-bangunan tertentu ya, misalkan villa dan lain-lain. Itu sebenarnya kita bisa lihat kenapa sampai dengan daerah hilir itu kapasitas salurannya, baik itu saluran alami maupun buatannya itu tidak sesuai standar lagi. Misalkan ya, hujan yang direncanakan itu misalkan sampai 100 mm per hari. Kapasitas dari salurannya 100 mm per hari juga, jadi menampung itu. Tapi ternyata masih meluap juga sisa dari saluran. Nah, itu memang salah satunya faktor sedimentasi yang tadi
sempat kita bahas. Jadi semakin tinggi laju erosinya, maka dia akan mengalir ke badan air, kemudian itu akan terbawa, sebagian lagi akan terendap. Nah, itu yang mengendap itulah yang membuat kapasitas saluran itu jadi tidak maksimal lagi, gitu ya. Baik, ini yang off cam saya nggak tahu karena gangguan atau gimana, tapi ya apa, sekarang off cam lagi, saya akan buka lagi untuk next-nya ya, bagaimana mengendalikan ini, mengendalikan erosi dan sedimentasi ini. Oke, kita akan mulai dari sini ya. Jadi pengendaliannya seperti apa? Jawabannya itu kembali kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi. Jadi misalkan beberapa tindakan praktis ya, baik itu nanti ada pengaturan lahan ya, kemudian penggunaan lahan, misalkan daerah hulu tidak lagi misalkan ditanami tanaman yang memang tidak punya akar yang bisa menahan gerakan tanah maupun air, misalkan gitu ya. Yang tadinya hutan, misalkan tanaman keras ya dengan akar tunjang yang bisa menahan itu, ternyata diganti dengan misalkan kebun teh yang mungkin daya tahan terhadap pergerakan tanah dan juga limpasan air permukaannya agak kurang, dan seterusnya. Ada beberapa misalkan usaha pertaniannya misalkan menggunakan pengolahan tanah menurut konturnya, jadi sesuai ketinggian dan elevasi misalkan, atau mungkin strip cropping, ada penutupan erosi sumur penampung air dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di sini, apa yang dilakukan untuk sedimen juga sama sebenarnya. Ini sangat berkaitan erat dengan sumbernya, yaitu erosi di hulunya. Jadi kalau erosinya tinggi, hampir dipastikan proses sedimen transport dan proses pengendapan di saluran itu akan semakin tinggi juga. Itu pengendaliannya memang tidak bisa parsial antara erosi dan sedimentasi. Di sini ada beberapa hal, misalkan ada pengendalian sungainya, kemudian perencanaan bangunan inlet, perencanaan bangunan outlet dan lain-lain yang sesuai dengan baik secara teknis maupun secara mekanis yang dilakukan. Nah, itu salah satunya misalnya ada bangunan pengendali sedimen atau check dam di hulu. Nah, ini untuk meredam atau mengurangi daya alir dari hulu ke hilir, misalkan ada check dam. Kemudian ada beberapa hal, misalnya teknik konservasi lahan yang mekanisme terasiring dan reboisasi atau penanaman kembali, misalkan itu disarankan untuk penanganan erosi dan sedimentasi. Ini udah standar ya, tapi kadang-kadang terasiring kemudian reboisasi itu agak sulit diimplementasinya ketika terkait dengan tata ruang misalkan ya. Kadang-kadang tata ruangnya adalah kawasan hutan, tapi dibangun dengan izin tertentu yang kita juga sama-sama paham mungkin ya, prosesnya seperti apa. Ini yang mungkin menyebabkan tata guna lahannya tidak tepat, gitu ya. Nah, mungkin ini pengendalian erosi secara umum itu bisa kita klasifikasi menjadi dua ya. Yang pertama itu mengurangi reducing runoff amount atau mengurangi jumlah dari limpasan permukaan, reducing runoff amount. Yang kedua, mengurangi kecepatannya. Jadi limpasan air itu dikurangi kecepatannya. Yang tadi jumlahnya, yang kedua adalah kecepatannya. Ya. Dengan cara apa? Nah, itu yang di bawah. Jadi kalau yang tadi mengurangi jumlah runoff-nya, ya, itu caranya mungkin dengan kanal-kanal diversi, misalkan dialihkan ke kolam retensi dan lain-lain, di kolam detensi dan lain-lain, itu untuk mengurangi jumlahnya ya, jumlah dari aliran permukaannya, atau mungkin meningkatkan infiltrasi atau daya serap dari si tanah itu
terhadap air yang lewat. Misalnya tadi dengan teras ya, kan pakai contour bands, waterways dan lain-lain. Ada beberapa hal. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah mengurangi kecepatannya. Kecepatannya itu dengan penahan-penahan yang sifatnya poros, misalkan. Artinya porositasnya tinggi, sehingga selain dia menahan juga bisa mengurangi kecepatan, juga tadi bisa menyerapkan air itu ke dalam tanah dan seterusnya ya. Ada juga yang sifatnya struktur beton ya, misalkan check dam dan lain-lain. Nah mungkin secara umum ini metode pengendaliannya erosi dan sedimentasi. Ada metode vegetatif ya, kemudian ada metode mekanik dan metode kimia. Ini mungkin yang jarang kita temukan ya, atau di kita ya. Jadi yang pertama itu metode vegetatif, tadi disampaikan bahwa penanaman vegetasi di lahan yang rawan erosi. Ada penghijauan atau reboisasi, kemudian kontur strip cropping, atau mungkin pergiliran tanaman, crop rotation dan lain-lain. Nah, metode yang kedua adalah metode mekanik ya. Jadi pengolahan tanahnya untuk memperlambat. Jadi pengolahan tanahnya, kemudian pengolahan tanah berdasarkan garis kontur, pembuatan teras siring ya, saluran air dan check dam. Nah, mungkin yang ketiga ini yang mungkin jarang kita temukan ya, tapi ini sudah dilakukan, yaitu metode kimia. Yaitu menggunakan bahan kimia untuk mengkondisikan struktur tanah ya, memperbaiki struktur tanah sehingga kemantapan agregatnya meningkat. Nah, ini juga bisa menjadi solusi. Di sini ada tabel beberapa bahan kimia yang bisa dimasukkan atau digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki struktur tanah. Salah satunya ini ya, ada beberapa yang bisa digunakan. Tapi ini kalau di Indonesia saya kira masih jarang digunakan ya, untuk meningkatkan, karena mungkin dari sisi ekonomis mungkin kurang ekonomis karena luasannya lumayan besar. Nah, mungkin di sini ada beberapa gambar ilustrasi yang bisa kita lihat, misalkan pelindung lereng dari pasangan batu ya, mungkin beberapa kita sudah lihat ya, atau mungkin dari blok beton misalkan untuk mengantisipasi. Kalau kita lihat di beberapa ini ya, kalau kita masuk jalan tol misalkan, itu kita bisa lihat pelindung lereng dari blok beton dan lain-lain. Kemudian yang juga menggunakan vegetasi ya, vegetasi tertentu yang bisa mengurangi tadi yang dua, jumlahnya, amount of aliran permukaan, atau mungkin kecepatan yang dikurangi dari aliran permukaan. Kemudian ada juga yang check dam seperti ini ya, yang berupa menggunakan beton ya. Tadi itu mengurangi laju dan juga berfungsi sebagai pengukuran ketika laju erosi ya. Yang ini mungkin menggunakan kayu-kayu bronjong biasa yang tidak menggunakan beton, sama fungsinya untuk tadi mengurangi laju erosi dengan mengurangi laju aliran permukaan. Nah, mungkin ada beberapa lagi contoh yang dilakukan mungkin ya, untuk tadi mengurangi erosi, baik itu erosi yang dari percikan air hujan, erosi guli, erosi yang mungkin stream bank ya, yang di pinggir sungai, itu beberapa hal yang dilakukan. Ini yang teman-teman bisa cek beberapa gambar ini dan mungkin dikonfirmasi sudah dilakukan di mana dan seterusnya. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan mengendalikan tadi erosi dan sedimentasi. Ya, ini juga sama, pengolahan erosi ada beberapa hal kurang lebih sama intinya. Ada yang sifatnya preventif, ada yang sifatnya pengendalian, ada yang mengelola si tanah dan tanamannya, ada juga yang kita kelola atau kita manage itu aliran permukaannya dan kemiringan si lerengnya itu. Tadi mungkin dengan teras dan lain-lain. Saya kira prinsipnya sama itu ya. Mungkin itu teman-teman untuk erosi dan sedimentasi ya, dan mekanisme pengendaliannya. Mudah-mudahan ada wawasan baru buat teman-teman terkait dengan ini, pengendalian erosi dan sedimentasi.
Nanti mungkin setelah UTS kita akan lihat korelasinya apa ini dengan sistem yang lain. Jadi kalau ada siklus hidrologi, maka posisinya ada di mana. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan gambaran itu ya. Dan harapan saya ketika UTS itu pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Jadi bukan pertanyaan apa yang dimaksud erosi, apa yang dimaksud sedimentasi, apa yang dimaksud drainase, bukan. Tapi teman-teman bisa mengkorelasikan itu pertanyaan di UTS itu. Ya, jadi pertanyaan kalau saya di UTS beberapa UTS itu tidak langsung bertanya itu. Jadi pertanyaannya lebih kepada pemahaman, ya. Jadi bukan hanya definisi. Oh ini definisinya ini, penjelasannya ini. Itu mungkin penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana memahami itu dan bisa mengkorelasikan dengan sub-sub materi yang lain, ya. Terutama yang sudah ada di materi 1 sampai dengan sebelum 7 sampai dengan UTS ya, minimal itu. Jadi di UTS itu pertanyaannya gitu. Saya kira itu untuk materi erosi dan sedimentasi. Ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Kalau enggak, mungkin kita akan setting gimana untuk pekan depan. Tadi informasi dari siapa? Alfi ya, bahwa sebenarnya kemarin jadwalnya, cuman saya yakin teman-teman nggak semuanya di Karawang ya. Saya nggak tahu dari Karawang atau enggak. Nah itu ya mungkin jika memungkinkan lagi untuk tatap muka, nanti mungkin satu kali lagi ada kesempatan kita tolong diinformasikan ya. Kemarin Alfi sudah menginformasikan, tapi mungkin kondisinya mungkin sepertinya belum siap ya. Jadi mungkin nggak jadi dengan offline. Untuk pekan depan saya akan siapkan materi untuk irigasi dan air bersih, tapi dalam satu waktu ya, karena pekan depannya sudah masuk UTS. Jadi pekan depan mungkin 2 materi yang saya coba gabungkan. Materinya akan saya sampaikan mungkin setelah atau sebelum kelas dimulai, gitu ya. Itu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Ada Pak. Iya, Saya bisa. Iya, silakan. Izin bertanya boleh? Tadi kan Bapak tuh yang terakhir itu ngejelasin tentang metode pengendalian erosi sama sedimentasi kan. Ada beberapa metode yang vegetatif, mekanik, kimia, terus juga ada mencegah dan mengontrol. Kalau menurut Bapak sendiri tuh yang paling efektifnya dari semua yang udah disebutin itu metodenya apa sih Pak? Oke. Sih Pak. Menarik nih pertanyaan Nisa. Mana dari 3 metode yang paling efektif gitu ya, Nisa ya? Oke. Sebelum saya mungkin memberikan tanggapannya, saya pengen tanya teman-teman dulu nih, pertanyaan Anissa ini. Mana menurut teman-teman yang paling efektif dan efisien untuk mengendalikan erosi? Kalau ada yang bisa jawab, saya catat nih soalnya. Tanya Anissa bagus. Silakan. Dan gak harus takut salah ya jawabannya ya. Ada? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Sayang sih sebenarnya. Kalau ini jawabannya langsung A ini. Kalau bisa menjawab pertanyaan Anissa ini jawabannya ini langsung A ini. Oke ya, pertanyaan Anissa tadi dari 3 metode pengendalian erosi dan sedimentasi itu mana yang paling efektif? Jadi yang pertama, kita harus lihat dulu kondisi area yang akan kita lakukan proses pengendalian ya. Misalkan kita akan lihat ternyata jenis tanahnya, misalkan jenis tanah yang tidak cocok untuk dilakukan penanaman atau dilakukan reboisasi, penghijauan dan lain-lain. Nah itu mungkin akan dihitung juga cost benefitnya ya. Nah, jadi dianalisis dulu apakah sebenarnya tanahnya ini tanah tandus yang agak kering gitu ya, sehingga hanya bisa dilakukan proses mekanik misalkan dengan pembuatan teras dan lain-lain. Atau yang kedua yang harus dicek gitu. Jadi jawaban saya secara umum menyesuaikan dengan kondisi lahan yang akan kita lakukan proses pengendalian erosi. Itu ya Anissa ya. Kenapa? Karena memang di satu tempat mungkin
teknik atau metode vegetasi lebih cocok, lebih pas, karena misalkan jenis tanahnya memang tanah yang baik untuk dilakukan proses penghijauan. Tapi di sisi lain atau di sisi yang lain bisa jadi justru teknik atau metode mekanis ini dengan penyiapan terasiring, cek dam dan lain-lain itu justru lebih efektif karena misalkan kondisi tanahnya seperti itu. Atau bisa jadi dari keduanya itu tidak ada yang lebih efektif yang ketiga, misalkan metode kimia ya, dengan ini udah tidak mungkin lagi nih karena daerah ini mungkin tidak cocok untuk vegetasi, tanahnya juga agak sulit ditata gitu ya untuk menggunakan mekanis, maka salah satu caranya adalah memperkuat yang tadi, memperkuat struktur tanahnya ya dengan meningkatkan misalkan kemantapan lerengnya dan lain-lainnya itu menggunakan cairan-cairan kimia misalkan. Nah itu sangat bergantung kepada kondisi masing-masing. Tapi kalau saya boleh rangkum ya, tentunya kalau teman-teman pernah dengar mungkin back to nature ya. Back to nature itu artinya kembali ke alam ya. Itu sudah banyak dilakukan oleh negara-negara maju sekarang malah. Di Eropa itu misalkan ya, itu udah beberapa yang sifatnya structure atau pengendalian secara struktur ya, menggunakan tadi itu beton-beton teras dan lain itu sudah mulai banyak ditinggalkan malah. Mereka kembali ke vegetasi alami ya. Misalkan di sisi-sisi sungainya itu tidak lagi misalkan pakai beton ya, tapi mereka menggunakan vegetasi pinggir sungai atau yang kita kenal dengan ekoriparian ya. Nah, ekoriparian tanaman-tanaman sungai yang justru secara alami bisa tadi mengurangi erosi, mencegah sedimentasi dan seterusnya. Itu kalau teman-teman cek di negara-negara seperti di Eropa itu yang dulunya mereka mengembangkan mekanisme metode struktur ya, menggunakan beton dan lain-lain, sekarang justru beralih kembali ke alam ya. Atau kalaupun tidak murni alami, misalkan mereka pakai misalkan batu bronjong gitu ya, batu tapi tidak dengan beton, karena di situ ada efek ada habitat yang lain ya, ada tempat hidup makhluk hidup yang lain, sungai di sekitar sungai misalkan gitu. Jadi gitu Anissa jawaban ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Jadi kalau saya boleh pilih atau boleh merangkum, tiga-tiganya bisa sesuai dengan kondisi masing-masing, tapi yang sifatnya alami itu sebenarnya bisa lebih baik ya, atau bisa lebih efektif, efisien, serta mengurangi potensi dampak yang lain yang ditimbulkan. Gitu ya. Saya mudah-mudahan bisa menjelaskan apa yang saya sampaikan. Ada yang lain sebelum kita tutup? Selain Anissa, ada yang lagi yang ingin dikonfirmasi? Cukup ya? Nah, kalau cukup atau tidak ada lagi, mungkin teman-teman bisa mulai membaca ini dari berita-berita yang mungkin sedang hangat-hangatnya ya terkait ini. Itu secara umum terkait dengan pengelolaan sumber daya air sebenarnya. Kejadian banjir di satu titik tertentu ya, kemudian longsor di titik yang lain, di hulu dan lain-lain, itu sebenarnya fenomena yang terjadi akibat memang pengelolaan sumber daya air yang belum optimal. Nah, teman-teman bisa melihat itu sebagai bahan belajar secara langsung ya. Oh ternyata bukan hanya di negara yang berkembang, negara maju pun kalau kita lihat kemarin di Australia misalkan ya, ada juga banjir yang luar biasa itu merendam kawasan pemukiman dan perkotaannya dan lain-lain. Artinya apa? Memang banyak faktor, jadi mungkin salah satunya faktor iklim yang mungkin sekarang mungkin agak sulit diprediksi. Nah itu yang mungkin salah satu faktor yang menyebabkan yang tadinya tidak banjir misalkan jadi banjir, yang tadinya rawan erosi ternyata sekarang yang tidak erosi sekarang mungkin menjadi rawan erosi, yang tadinya tidak banjir bandang ternyata ada kejadian banjir bandang dan seterusnya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau tidak ada lagi kita tutup pertemuan kali ini untuk pekan depan.
mungkin 2 materi sekaligus ya yang terkait dengan struktur dan sistem dan infrastruktur air bersih maupun sistem dan infrastruktur irigasi. Saya akan coba gabungkan. Pekan depannya kita UTS dan persiapkan untuk soal-soal yang sifatnya pemahaman tadi. Ini itu ya teman-teman. Siapa tadi? Alfi dan Fikri ya. Sebagai koordinator mohon disampaikan untuk pekan depan. Kemudian persiapan untuk UTS ya. Kita akan cek untuk UTS apakah bisa memungkinkan secara langsung atau offline atau bisa hanya online. Kita akan cek lagi ke depannya. Saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi pekan depan. Gitu ya, teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.